Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilly Naftalika, NIM 21126092 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini yaitu guna memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Aini Yusti SPD MPU. Kali ini saya akan menerangkan tentang paragraf. Apa sih itu paragraf, ciri-ciri, fungsi, struktur, dan sebagainya. Simak di video berikut. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Syarat-syarat paragraf yang pertama, kesatuan, ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Syarat yang kedua adalah kepaduan atau koherensi, adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Syarat yang ketiga adalah kelengkapan, ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Syarat yang keempat adalah panjang paragraf, dengan memperhitungkan 4 hal, yaitu penyusunan kalimat topik, penonjolan kalimat topik dalam paragraf, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat, dan penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Syarat yang kelima adalah pola susunan paragraf, dengan memperhitungkan pola runtunan waktu, pola uraian sebab akibat, pola perbandingan dan pertentangan, pola analogi, pola daftar, dan pola lainnya. Struktur paragraf terdiri dari transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan fungsinya, jenis paragraf dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pembuka, berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Yang kedua, paragraf isi, membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Yang ketiga, paragraf penutup, memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran dan harapan. Yang keempat, paragraf penghubung, gunanya untuk menyambung satu paragraf dengan paragraf lainnya. Berdasarkan isinya, jenis paragraf dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, paragraf deskripsi, yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Yang kedua, paragraf eksposisi, yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Yang ketiga, paragraf narasi, merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek, pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Yang keempat, paragraf argumentasi, merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Dan yang kelima adalah paragraf persuasi, yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Berdasarkan letak gagasan utama, jenis paragraf terdiri dari pertama, paragraf deduktif, adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan kalimat penjelasnya diletakkan setelah kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif, adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya diletakkan sebelum kalimat utama. Yang ketiga, paragraf campuran antara deduktif dan induktif adalah paragraf
paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, dan kalimat penjelasnya berada di tengah-tengah paragraf. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf yaitu pertama, topik atau gagasan utama, yang kedua, kalimat utama, yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung, dan yang keempat adalah konjungsi. Fungsi paragraf yaitu mengekspresikan gagasan yang ditulis, yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru, yang ketiga, untuk memudahkan menulis dan membaca, yang keempat, memudahkan pengembangan topik, dan yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel. Ciri-ciri sebuah paragraf yang baik dan benar adalah: 1. Ada ide pokok di kalimat utama, yang kedua, memiliki kalimat penjelas, yang ketiga, awalnya menjorok ke kanan, keempat, diawali dengan huruf kapital, dan yang kelima, diakhiri dengan tanda titik. Itulah pemaparan materi singkat tentang materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.